Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6. Bagaimana kabar kalian hari ini? Bertemu lagi ya bersama Bu Desi. Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajahi angkasa luar, muatan pelajaran IPA, tata surya, dan matahari sebagai pusatnya. Apa toh yang dimaksud dengan tata surya itu? Tata surya adalah susunan matahari sebagai pusatnya, serta 10 planet yang mengelilinginya. Walaupun yang kita kenal sekarang ada 8 planet ya anak-anak, yang wajib kalian ketahui. Ya. Jadi ada 8 planet yang wajib kita ketahui, yaitu apa saja? Nah, yaitu adalah Mefebumayu Saunep. Mefebumayu Saunep itu apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Nah, dari planet-planet tersebut dibagi menjadi 2 bagian, yaitu adalah planet dalam dan planet luar. Planet dalam itu apa? Planet dalam itu adalah planet yang jaraknya dekat dengan matahari. Misalnya Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Gaya gravitasi. Hukum gravitasi Newton. Planet mengelilingi matahari sebab terdapat gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik matahari dalam planet. Revolusi dan rotasi. Telah kita ketahui bahwa revolusi adalah perputaran planet mengelilingi matahari. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Nah, di situ bumi mengelilingi matahari. Kala revolusi yaitu waktu yang diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi matahari, yaitu berapa? 1 tahun atau 365 hari. Sedangkan rotasi yaitu perputaran planet mengelilingi sumbunya atau porosnya. Kala rotasi yaitu diperlukan planet untuk satu kali mengelilingi sumbunya. Orbit adalah lintasan yang dilalui oleh planet. Nah, kalian bisa lihat di situ orbit. Orbit itu adalah garisnya berbentuk elips atau bulat telur. Orbit itu adalah garis edar planet, ya. Sekarang perbedaan dari matahari dan planet. Matahari itu apa? Matahari itu adalah sebuah bintang yang bisa memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan planet tidak bisa memancarkan cahaya sendiri. Dia bisa memancarkan cahaya karena mendapatkan pantulan dari matahari. Matahari jauh lebih besar daripada planet, sedangkan planet lebih kecil daripada matahari. Matahari itu sebagai pusat tata surya, sedangkan planet mengelilingi matahari. Bisa kalian lihat pada gambar, bintang itu tampak berkelap-kelip, ya, memancarkan cahaya sendiri. Sedangkan planet tidak berkelap-kelip, tidak memancarkan cahaya sendiri karena planet bisa bercahaya karena memantulkan cahaya dari matahari. Sekarang kita kenal yang namanya matahari. Di situ ada gambar matahari ya anak-anak. Matahari itu adalah salah satu dari miliaran bintang yang letaknya di galaksi Bima Sakti. Matahari adalah bintang yang terdekat dengan bumi. Matahari adalah bola gas yang sangat panas. Cahayanya berasal dari reaksi fusi nuklir yang terjadi pada inti matahari. Suhu matahari adalah 4000 derajat Celcius. Tentunya sangat panas sekali ya. Sekarang kita kenal planet yang pertama, yaitu planet Merkurius. Kalian bisa lihat gambarnya seperti itu. Nah, planet Merkurius itu adalah planet yang terkecil dalam sistem tata surya.
dan merupakan planet yang terdekat dengan matahari. Permukaannya mirip dengan bulan, banyak dibombardir oleh meteorit. Ciri yang lainnya, Merkurius bentuknya terlihat berubah-ubah seperti bulan. Atmosfernya tipis dan tidak memiliki satelit karena letaknya dekat dengan matahari. Jadi dia tidak memiliki satelit. Planet yang kedua adalah Venus. Venus disebut juga bintang pagi atau lintang panjer sore atau lintang panjerina. Ukuran Venus sebesar bumi, maka Venus sering disebut dengan kembarannya bumi, ya. Ilmuwan yang pertama kali mengarahkan teleskopnya ke Venus adalah Galileo Galilei. Venus mempunyai fase-fase seperti bulan. Oleh karena itu disimpulkan bahwa Venus mengelilingi matahari dan letaknya antara matahari dan bumi. Nah, tadi Venus dinamakan sebagai lintang panjer sore atau lintang panjerina. Kenapa? Karena bersinar terang dan indah pada pagi atau sore hari. Selanjutnya, planet Bumi. Bumi adalah planet yang satu-satunya planet yang bisa ditempati oleh makhluk hidup. Karena 75%-nya terdiri dari air dan 25%-nya adalah berupa daratan. Planet Bumi memiliki satu satelit, namanya adalah bulan. Kala revolusi bumi mengelilingi matahari adalah 364/4 hari, sedangkan kala revolusinya 24 jam atau 1 hari. Sekarang planet Mars, warnanya merah ya. Nah, nama Mars itu diambil dari nama dewa perang bangsa Yunani kuno. Planet Mars disebut juga planet merah. Planet Mars memiliki 2 satelit, yaitu Phobos dan Deimos. Ya, Phobos dan Deimos bentuknya mirip kentang. Di situ ada gambarnya ya. Selanjutnya ini adalah foto Mars. Pada bulan September 2003, Mars mencapai jarak terdekat dengan bumi. Jadi fotonya bisa terambil seperti ini. Selanjutnya planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet yang terbesar dalam tata surya. Dia memiliki 4 satelit yang besar. Nama satelitnya adalah Galilean dan yang terbesar adalah Ganymede. Bintik merah Jupiter adalah badai dahsyat yang terus-menerus berputar, ukurannya sebesar bumi. Planet yang selanjutnya adalah Saturnus. Saturnus adalah planet yang mempunyai cincin yang indah. Planet Saturnus adalah planet yang terbesar nomor 2 di tata surya. Satelit yang terbesarnya adalah Titan. Nah, di sini adalah foto Saturnus ya, sangat indah sekali. Selanjutnya adalah planet Uranus. Planet Uranus berwarna kehijauan dan memiliki 5 satelit. Satelit terbesarnya yaitu Ariel, Umbriel, Miranda, dan Titania. Selanjutnya, planet Neptunus. Sering disebut sebagai planet biru karena warnanya yang kebiruan. Namanya berasal dari dewa laut bangsa Yunani kuno. Planet Neptunus mempunyai 2 bulan satelit, yaitu Triton dan Nereid. Nah, selanjutnya planet Pluto. Pluto ini sudah tidak dianggap lagi karena sudah hilang dari orbit edarnya, hilang dari garis edar. Maka tidak masuk dalam sistem tata surya lagi, ya. Namun wajib kita ketahui juga dia memiliki 1 satelit yang namanya Charon. Karena letaknya begitu jauh dari matahari, maka Pluto sangat sulit diamati bahkan dengan teleskop yang paling kuat. Nah, sekarang Pluto hilang dari peredarannya. Selanjutnya, pada tahun 2003
ditemukan planet yang ke-10, namanya yaitu 2003 UB313 atau disebut dengan Xena. Dia memiliki satu satelit namanya Gabriele. Nah, di situ ada foto planetnya ya. Sekarang kita lihat benda-benda langit lainnya. Yang nomor 1 adalah asteroid atau nama lainnya planetoid. Asteroid atau planetoid adalah benda langit yang mirip planet kecil. Jumlahnya ribuan, terletak antara orbit Mars dan Jupiter. Meteor dan meteorit. Di luar angkasa, banyak batuan-batuan yang melayang-layang yang disebut dengan meteorit. Jika batu ini terkena pengaruh gaya gravitasi bumi, maka akan jatuh sebagai meteor. Sebagian besar meteor, karena gesekan dengan atmosfer, batuan tadi terbakar habis di luar angkasa. Nenek moyang kita mengenal dengan nama bintang jatuh. Jika ukuran batuan cukup besar, maka tidak sampai terbakar habis dan menimpa bumi, yang disebut dengan meteorit. Bahan meteorit adalah besi dan nikel. Pada bulan November 2002, orbit bumi melewati awan batuan angkasa sehingga terjadi hujan meteor di berbagai tempat. Kurang lebih 60 juta tahun yang lampau, sebuah meteor besar menghantam bumi. Efeknya betul-betul luar biasa. Mirip jutaan bom nuklir diledakkan bersama-sama. Dinosaurus musnah karena ledakan maha dahsyat ini. Selanjutnya, benda langit selanjutnya adalah komet. Komet berasal dari bahasa Yunani yaitu kometes, yang artinya si rambut panjang. Ada dua jenis komet. Yang pertama periodik, contohnya komet Halley yang muncul setiap 86 tahun sekali. Dan yang kedua non-periodik. Orbit komet sangat lonjong dan ekornya selalu menjauhi matahari. Komet Ikazaki ditemukan pada tahun 1965. Nah, demikian penjelasan tentang tata surya hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.